Extra Atto hadir sebagai kamera aksi modular dengan dimensi kecil yang sekilas mirip DJI Osmo Nano. Perbedaan utama terletak pada desain lensanya di mana Atto menggunakan lensa berbentuk kotak, sementara Osmo Nano berbentuk bulat. Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Extra Atto hadir di pasaran Amerika Serikat sebagai kamera aksi modular berdimensi mungil dengan kemampuan rekam video 4K dan fitur stabilisasi canggih. Mengusung desain tahan air, sensor besar, serta sistem modul multifungsi, Atto menargetkan pengguna aktif yang mengutamakan portabilitas dan kualitas rekaman. Extra Atto hadir sebagai kamera aksi modular dengan dimensi kecil yang sekilas mirip DJI Osmo Nano. Perbedaan utama terletak pada desain lensanya di mana Atto menggunakan lensa berbentuk kotak, sementara Osmo Nano berbentuk bulat. Bobotnya juga ringan sekitar 54 gram dan sudah dilengkapi bodi tahan air hingga kedalaman 10 meter. Dari sisi kemampuan video, Extra Atto mendukung perekaman hingga resolusi 4K 60 frame per detik. Rangkaian ini menggunakan sensor gambar CMOS 1/1,3 inci yang setara dengan sensor pada DJI Osmo Nano. Untuk menjaga hasil video tetap halus, Extra Atto dilengkapi fitur penstabil Motion Master. Selain itu tersedia fitur Tilt TG Award yang berguna sebagai posisi gambar tetap konsisten di tengah frame saat pengambilan video. Extra Atto dibekali memori internal berkapasitas 128 GB. Kamera ini juga mendukung modul multifunctional vision dock yang dilengkapi layar sentuh, slot micro SD, serta baterai tambahan. Dengan model ini waktu penggunaan dapat diperpanjang hingga 220 menit dan slot micro SD mendukung kartu memori hingga 1 TB. Kamera aksi ini mendukung kendali gestur dan perintah suara untuk penggunaan yang lebih praktis. Dari sisi konektivitas, Extra Atto dilengkapi Wi-Fi 6 dan USB Type-C 3,1 yang mampu mendukung transfer data cepat hingga 600 MB per detik. Extra Atto juga dilengkapi berbagai aksesoris dengan dudukan magnetik untuk kebutuhan pengambilan gambar yang lebih fleksibel. Saat ini Extra Atto sudah tersedia di pasaran Amerika dengan harga $449 Amerika atau sekitar 7,5 juta rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Garena Delta Force membuka tahun 2026 dengan pembaruan besar melalui Season Morphosis. Update ini menghadirkan map baru, operator baru, mode gameplay baru, serta berbagai penyesuaian untuk meningkatkan pengalaman bermain. Garena Delta Force resmi menghadirkan pembaruan pertamanya di tahun 2026 melalui Season Morphosis yang akan mulai berlaku pada 3 Februari 2026. Pembaruan ini menjadi salah satu update terbesar dengan berbagai konten baru untuk pemain. Season Morphosis memperkenalkan map Aftershock pada mode Warfare. Map ini berlatar di jantung kota di Afrika Utara dan dirancang untuk pertempuran urban berintensitas tinggi. Aftershock akan hadir di mode King of the Hill serta Attack and Defense. Pembaruan ini juga menghadirkan operator support baru bernama Lina van der Meer. Lina dibekali berbagai gadget penyembuhan termasuk butterfly drones. Drone ini dapat mencari rekan tim yang terluka di area luas dan memberikan healing kepada pemain yang tumbang. Season Morphosis turut memperkenalkan mode baru bernama Flashpoint. Dalam mode ini, medan pertempuran terus berubah dengan hanya satu objektif yang aktif pada satu waktu. Objektif tersebut akan berpindah ke lokasi lain di map setiap 1 menit. Untuk mode Operations, pemain akan menemukan mode baru bertajuk Very Owl Hunt. Dalam mode ini, pemain dapat berperan sebagai bos franchise Seed atau salah satu pengawalnya. Pemain akan menjalani serangkaian misi eksklusif yang memperdalam latar belakang cerita karakter Seed. Mode Operations di Space City juga mendapatkan pembaruan signifikan. Area baru ditambahkan serta kehadiran bos baru bernama Efficiency Director Alonso Hudson. Bos ini menjadi target penting yang harus dikalahkan pemain di Season Morphosis. Selain konten baru, Season Morphosis juga membawa berbagai penyesuaian teknis.
mulai dari peningkatan sistem anti-cheat, matchmaking, hingga perbaikan berbagai bug untuk meningkatkan kualitas permainan. Dengan hadirnya map baru, operator baru, mode gameplay baru, serta peningkatan sistem, Garena Delta Force Season Morphosis diharapkan memberikan pengalaman bermain yang lebih segar dan menantang bagi para pemain di awal tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Komisaris PT Daya Inti Gunayasa Tbk mempertebal kepemilikan sahamnya melalui serangkaian transaksi di pasar modal. Aksi beli ini dilakukan di tengah agresivitas perseroan yang baru saja meresmikan toko ke-1.200 di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Komisaris PT Daya Inti Gunayasa Tbk atau MDIY Ong Chu Jin Adrian dilaporkan menambah koleksi saham perseroan sebanyak 654.000 lembar saham. Transaksi yang dilakukan dalam 3 hari perdagangan tersebut menelan dana sebesar Rp532 juta dengan rentang harga Rp800 hingga Rp850 per saham. Manajemen MDIY menyatakan bahwa aksi borong saham ini murni ditujukan untuk investasi pribadi yang sekaligus meningkatkan total kepemilikan saham sang komisaris menjadi 0,86%. Sejalan dengan kepercayaan manajemen terhadap kinerja internal, MDIY juga terus memperluas jaringan retailnya secara masif ke berbagai pelosok negeri. Perseroan baru saja meresmikan toko ke-1.200 yang berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama MDIY Edwin Cheah menyatakan bahwa pencapaian ini menandai komitmen perusahaan dalam menyediakan akses belanja yang merata di luar kota-kota besar demi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di seluruh daerah. Hingga saat ini gerai Mr. DIY telah tersebar di 422 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Agresivitas ekspansi perusahaan terlihat dari pembukaan 46 toko baru hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan sejak akhir September 2025. Adapun dengan strategi harga terbaik dan distribusi yang semakin luas, MDIY optimis dapat terus memperkuat ekosistem retail nasional serta mempertahankan dominasinya di pasar perlengkapan rumah tangga tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pasca penutupan sesi pertama pada hari ini, di mana IHSG terlihat melemah di 0,53% ke level 8.079,32. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.121 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.194. 269 saham mengalami penguatan, 418 saham melemah dan 127 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Antam yang menguat di 2,29%, BMRI menguat di 1,86%, BRMS menguat di 2,62% dan HUMI menguat di 1,67%. Sementara dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam antara lain ada Bumi yang melemah di 6,06%, Telkom melemah di 4,93%, BP melemah di 13,75% dan Dewa melemah di 3,81%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, terlihat barang baku menguat di 2,3%, keuangan juga menguat tipis di 0,11%. Sementara konsumsi non-primer melemah di 4,17% dan infrastruktur juga melemah di 2,2%.